Hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Lewatobi Laki-Laki masih tinggi, lalu apa saja yang perlu diwaspadai? Kita tersambung dengan ahli mitigasi bencana geologi Surono. Pak Surono, selamat petang. Pak Surono, kalau kita lihat eskalasi erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki ini meningkat, bahkan radius bahaya diperluas dari 8 hingga ataupun mencapai 9 kilometer. Apa yang kemudian harus diwaspadai oleh masyarakat, Pak Surono? Oke, selamat petang Mas Dipo, selamat petang para pemirsa yang saya hormati. Jadi memang letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki itu yang besar itu tidak hanya sekarang saja. Sejarah letusan gunung ini itu sudah sejak lama, bahkan tahun 1869 saja itu sudah menimbulkan korban. Bahkan letusannya bisa lama ini, Mas Tipo ya. Bisa 1 tahun terjadi letusannya itu. Antara lain pada tahun 1909 sampai 1910, kemudian 32 sampai 33, ya kan 39 sampai 40 dan sebagainya. Semoga tidak lama gitu ya. Tapi yang perlu diwaspadai sekarang adalah di darat. Di darat itu sekarang itu adalah abunya cukup tebal dan banyak dan tidak ada hujan nampaknya gitu ya. Jadi semua itu harus menggunakan masker karena abu vulkanik itu bukan abu biasa, dia mengandung silika yang sangat tinggi. Silika itu bahan baku pembuat kaca, ya kan? Bisa juga untuk solar panel dan sebagainya. Itu sangat berbahaya bagi ISPA gitu ya. Jangan sampai pengungsi yang memang tempat tinggalnya serba darurat terkena sakit saluran pernapasan. Itu di darat. Kedua di udara yang harus diwaspadai adalah abu halus yang terbang di udara. Ini sangat bahaya bagi penerbangan. Karena bila abu vulkanik ini tersedot, ya mesin jet ini, bisa juga mengakibatkan kerusakan dalam mesin jet tersebut, ya kan? Ingat waktu tahun 1982, British Airways itu keempat mesinnya Boeing 747 itu lost power. Dia untung bisa mendarat di Halim ya. Jika tidak itu tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu ada Volcanic Ash Advisory Center adalah suatu pusat-pusat kontrol pengawasan keselamatan penerbangan dari ancaman abu letusan gunung api ya kan. Jadi itu diperhatikan di darat dan di udara. Itu yang perlu kita awasi demi keselamatan manusia. Begitu Mas Dipo ya. Ada dua hal yang tadi Pak Surono sampaikan. Yang pertama adalah dampak penyakit dari erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki, kemudian juga soal mungkin penerbangan, Pak. Tapi kalau kita lihat juga tentu ini adalah peristiwa yang kemudian setiap tahun berulang. Apa yang sekiranya harus diperhatikan oleh pemerintah? Karena kita tahu sekarang juga jumlah korban tewas kurang lebih ada 9 orang. Apa yang luput dari pemerintah? Apa yang harus betul-betul diprioritaskan pemerintah agar tidak ada lagi masyarakat yang kemudian menjadi korban? Sebetulnya kan saya ikut berperan ya Mas Dipo ya. Waktu itu masih aktif saya. Setiap gunung api di Indonesia itu mempunyai peta kawasan rawan bencana gunung api, ya kan? Kemudian cita-cita saya dulu adalah bagaimana peta kawasan rawan bencana tanah longsor, letusan gunung api dan sebagainya itu bisa digunakan sebagai data dasar dalam penataan ruang dan wilayah yang berbasis perlindungan pada masyarakat terhadap ancaman bahaya entah itu letusan gunung api maupun tanah longsor dan sebagainya, ya kan? Nah, yang ini kan sekarang terjadi, dulu juga pernah terjadi, dan nanti pasti akan terjadi lagi hal yang serupa. Yang saya tidak tahu adalah kapannya, karena sesuatu yang pernah terjadi pasti akan terjadi lagi. Itu alamiah saja, gitu kan? Apakah masyarakat itu bermukim itu sudah di luar, ya kan? Daerah kawasan rawan bencana Gunung Lewotobi Laki-Laki ini yang harus diperhatikan. Kalau tidak, hal seperti ini akan berulang terus. Memang ya, Mas Dipo, hampir semua daerah rawan bencana itu nyaman untuk ditinggali. Misalnya daerah rawan bencana letusan gunung api itu daerahnya subur, air melimpah juga. Itu adalah main follow daerah-daerah yang seperti itu. Masyarakat mengikuti bergerak ke arah sana. Oleh karena itu ada sekitar berapa 5 jutaan lah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, baik beraktivitas maupun bermukim. Memang itu menjadi suatu tantangan tersendiri. Bagaimana tidak mudah ya Mas Tipo.
merelokasi mereka yang terbiasa hidup di daerah yang subur gitu ya, kemudian pindah ke daerah yang lain, apalagi mereka lahir di sana dan sebagainya. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri, ya kan? Tidak mudah untuk menata itu, tetapi jika tidak dilakukan, hal ini akan berulang kembali gitu. Ya sekarang tinggal bagaimana, ya kan? Apakah masyarakat menerima seperti ini, ya kan? Suatu saat akan terjadi seperti ini, gitu kan? Dan pemerintah akan repot mengurusi seperti ini, atau menata ulang, ya kan? Ada wilayah itu gampang diucapkan memang, Mas Dibo, tetapi sulit untuk dilaksanakan, ya kan? Karena menyangkut banyak orang ya, menyangkut juga hidup dan penghidupan masyarakat. Tetapi hanya itu kita toh tidak bisa melawan lewotobi laki-laki. Kita yang harus bisa menyesuaikan. Dia ada masyarakat atau tidak ada masyarakat di sana. Dia akan meletus seperti itu gitu loh. Ya. Baik, Pak Jadi Surono. yang harus Kalau kita lihat mengawal. dari sejarah panjang bahwa erupsi ini terus terjadi setiap tahunnya, apakah bisa diprediksi, Pak, sampai kapan eskalasi ataupun erupsi Gunung Lewotobi ini terus terjadi ke depan? Bisa diprediksi? Kalau diprediksi dalam arti begini, tanggal sekian, jam sekian, itu akan terjadi letusan dengan intensitas sekian. Itu tidak bisa. Ilmu dan teknologi apapun tidak bisa. Termasuk gempa bumi juga tidak bisa diramal seperti itu. Tetapi dari sejarah letusan Lewotobi lagi-lagi intensitasnya seperti itu. Kemudian ada pemantauan di sana. Ya, ada pemantauan aktivitas Gunung Lewotobi lagi-lagi. Yang ada adalah mengetahui tingkat aktivitasnya. Misalnya peringatan dininya adalah normal, waspada, siaga, awas. Tetapi peringatan dini ini bukan untuk meramalkan kapan terjadi letusan gunung api dan berapa intensitasnya. Ini hanya mengatakan bahwa ada hak gunung api untuk menyandang gelar aktivitasnya, misalnya siaga, awas, dan ada hak masyarakat harus bagaimana untuk mengantisipasinya. Itu. Jadi hanya mengatakan, Baik, kalau ini umpamakan begini, kita tahu mendung bahwa itu tanda-tanda mau hujan. Kapan akan terjadi hujan? baik, Tidak Pak tahu. Surono. Yang penting bawa payung gitu loh. Baik, baik. Kami sudah dapat poinnya, Pak. Artinya dengan melihat kondisi sekarang, kewaspadaan itu betul-betul harus dipegang oleh masyarakat dan juga pemerintah. Terima kasih, Pak Surono, atas informasi Oke, Anda. Sehat-sehat ya. selalu.